Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? You're fine? Okay. Kenapa saya bahasa Inggris hari ini? Karena kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa Inggris di kelas 7 atau kelas 1 SMP atau MTS. Akan ada 6 bab penjelasan mengenai materi yang ada di SMP kelas 1 ini. Jadi selamat menyimak ya. Simak baik-baik videonya. Check it out. Bab 1. Greeting and leave takings atau salam dan perpisahan. Cara mengucapkan salam dan perpisahan dalam bahasa Inggris. Pelajaran paling dasar dalam speaking biasanya diawali dengan topik how to say greeting and farewell in English. Untuk itu, langsung saja mari kita belajar greeting, farewell, and special success expression yang masih masuk dalam kategori materi greeting. Untuk memudahkan, berikut beberapa frase dan ungkapan yang paling sering digunakan kita dengar dan ucapkan ketika berbahasa Inggris saat bertemu dengan orang lain. Yang pertama ada good morning. Responnya good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. How nice to see you. Yes, it's been so nice. Hello, hello. How are you? Fine, thanks. How do you do? How do you do? How are you doing? Not bad. Hi, hi. Itu dia tadi sekilas beberapa contoh yang termasuk dalam salam. Untuk mempermudah dalam pembelajaran greeting, topiknya akan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, greeting. Ungkapan dan frase salam yang sering digunakan ketika bertemu dengan orang lain. Contohnya, hey, hello, how are you? Respon, fine, thank you. Yang kedua ada farewell. Ungkapan dan frase perpisahan yang sering diucapkan dan didengar dalam bahasa Inggris. Contohnya, goodbye, take care, take it easy, so long, bye, see you. Yang ketiga, special occasion. Beberapa ungkapan dan frase untuk selamat digunakan dalam beberapa kesempatan khusus yang masuk kategori greeting. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ya. Bab 2. Expressing gratitude atau rasa terima kasih. Cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Dialog bahasa Inggris atau English conversation kali ini bertopik cara mengucapkan terima kasih atau thanking atau gratitude. Seperti biasa, dalam koleksi dialog bahasa Inggris sebelumnya, jika kita belajar percakapan, dialog, atau conversation in English, hal pertama yang harus dipelajari adalah frase, kata, atau kalimat yang sering dipakai. Berikut ini adalah kata atau frase yang sering dipakai ketika berterima kasih dalam English conversation. Nah, setelah kita mengetahui common expression of gratitude atau thanking, selanjutnya kita lihat contoh dialog seperti berikut. Example, Hendra. Hello Inata, how are you this morning? Inata. Hi Hendra, fine, thanks. And you? I'm just fine, thank you. Please come in and have a seat. Thanks. I'm returning your brother's spot magazine. Here it is, and thanks. It's alright. Would you like any other magazine or newspaper to read? Yes, please. How kind of you. I can see today newspaper. Of course. Here it is. Thanks, Inatia. By the way, would you do me a favor? Why not? What can I do for you? Could you tell your brother how grateful
I.M. for his help to lend me his magazine? Oh, sure. I will tell him. Great, thanks. Begitulah belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris contoh dialog, cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Kata atau frase yang digarisbawahi pada kalimat-kalimat di atas merupakan ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris. Bab 3. Expressing apology atau permintaan maaf. Ini adalah materi tentang meminta maaf dalam bahasa Inggris. Arti apology statement adalah sebuah pernyataan untuk meminta maaf karena telah terjadi sebuah kesalahan atau seharusnya sesuatu itu tidak dilakukan. Ada banyak sekali ungkapan atau expression for apology yang bisa dipakai dalam bahasa Inggris dalam sebuah percakapan permintaan maaf antara 2 orang atau 3 orang. Ungkapan yang dipakai dalam making apologies tidaklah sulit. Intinya adalah pernyataan I'm sorry dengan segala variasinya. Nah, untuk itu kita akan mempelajari beberapa contoh dialog conversation, expression, apology, and cara meresponnya. Berikut ini adalah beberapa contoh pernyataan yang menunjukkan permintaan maaf, selain dari kata yang sudah umum seperti I'm sorry. Yang pertama ada forgive me for, artinya maafkan saya atas. Yang kedua ada I'm extremely sorry, saya sangat menyesal. I'm so sorry for, saya minta maaf untuk. I'm sorry for disturbing you, maafkan saya sudah mengganggumu. I'm sorry for interrupting, maafkan saya karena menyela. Dan masih banyak contoh permintaan maaf yang dapat kamu gunakan pada saat ingin meminta maaf kepada seseorang. Nah, untuk bagian ini adalah membahas mengenai respon dari permintaan maaf tersebut. Contohnya yang pertama yaitu apologies accepted, permintaan maaf diterima. Yang kedua, don't stress yourself over it, jangan dibikin stres. Don't worry about it, jangan khawatir. Don't apologize, jangan minta maaf. Don't mention it, jangan katakan itu. Forget about it, lupakan saja. I forgive you, aku maafkan kamu. Dan masih banyak kata-kata yang lainnya yang dapat kamu gunakan saat temanmu atau orang lain meminta maaf kepadamu. Berikut ini adalah contoh percakapan pendek tentang asking for apology. Samanu, I can't get the printer to work. Did you check to see if you had paper? Yeah, that's the first thing I checked. Can you help me? I'm sorry, I can't. You may have to call the technical. Contoh selanjutnya. Hello, what are you doing here? I'm waiting for Andinia. I'm sorry for not calling you last night. I go bed early. That's alright. Thank you for understanding. Bab 4. Days and Moon, hari dan bulan. Di antara pelajaran dasar bahasa Inggris adalah mengungkapkan waktu. Inilah nama tanggal, hari, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris, beserta cara pengucapannya dan penggunaannya dalam kalimat. Nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Senin, Monday. Selasa, Tuesday. Rabu, Wednesday. Kamis, Thursday. Jumat, Friday. Sabtu, Saturday. Minggu, Sunday. Hari kerja, working day. Akhir pekan, weekend day. Nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Januari, January.
Februari, February, Maret, March, April, April, May, May, Juni, June, Juli, Juli, Agustus, August, September, September, Oktober, October, November, November, Desember, December. Cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Tahun 1900 dibaca 1900. Tahun 1945 dibaca 1945. Tahun 2000 dibaca 2000. Tahun 2003 dibaca 2003. Dan begitu seterusnya. Berikut adalah cara membaca gabungan antara tanggal, bulan, tahun. Yang pertama yaitu 1 Januari 2004 dibaca the 1st of January 2004. Yang kedua, 7 September 1959 dibaca the 7th of September 1999. Bab 5. Profession atau pekerjaan. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai profesi atau karir atau pekerjaan. Kosakata dari A sampai Z tentang nama pekerjaan ini bisa menjadi materi bahasa Inggris dasar dan sangat cocok untuk dipelajari di bangku sekolah dasar. Contoh kosakata dalam bahasa Inggris mengenai pekerjaan yaitu yang pertama ada accountant atau akuntan, actor atau artis, astronomer, astronom, author, penulis, baker, ahli roti, bus driver, supir bus, chef, koki atau juru masak, desainer, perancang, doctor, dokter, farmer, petani, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang dapat kita jumpai di sekeliling kita. Menulis definisi nama pekerjaan menggunakan relative pronoun. Kata relative pronoun yang sering digunakan dalam grammar and structure dalam bahasa Inggris adalah who, whom, that, and whose. Kata-kata ini mempunyai arti yang digunakan untuk membentuk adjective clause. Jenis kalimat kompleks ini sebenarnya adalah dua kalimat pendek yang digabungkan menjadi satu dengan tujuan untuk memberi keterangan pada kata benda. Berikut adalah keterangan masing-masing nama pekerjaan bahasa Inggris. Pada gambar dapat kita lihat beberapa pekerjaan yang dapat kita temui di sekitar kita. Yang pertama ada farmer, yaitu petani. Ada juga doctor, ada artist, manager, football player atau pemain sepak bola, fireman, pemadam kebakaran, waiter, pelayan, dan lain sebagainya. Bab 6. Animals atau hewan. Hewan atau animals adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal berdampingan dengan kita. Ada banyak hewan yang tinggal di sekitar kita seperti kucing atau cat, burung, bird, anjing, dog, dan lain sebagainya. Beberapa hewan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu seperti kelompok binatang liar, hewan peliharaan, hewan jinak, dan hewan buas. Dapat kita lihat pada gambar berikut adalah contoh hewan-hewan ternak atau bisa juga hewan peliharaan seperti cat atau kucing, rabbit, rat, sheep, cow atau lembu, dog, ox, donkey atau keledai, goat, kambing,
camel, unta, bull, horse, pig, mule, dan buffalo. Hewan seperti kelinci dan kucing biasanya dijadikan sebagai hewan peliharaan, bukan sebagai hewan ternak. Selanjutnya yaitu ada gambar-gambar hewan liar, seperti fox atau serigala, gorilla, monkey, toad, frog, deer, rat, lizard, mole, hare, otter, simpanse. Lalu gambar selanjutnya ada bear, blue whale, lion, karen, crocodile, dolphin, elephant, kangaroo, snake, dan hippopotamus. Selanjutnya ada octopus, tiger, owl, alligator, koala, panda, shark, crab, jellyfish, giraffe, zebra, gorilla, leopard, and wolf. Untuk dapat memahami materi ini, kita perlu menghafal kosakata yang ada agar dapat memahaminya lebih baik lagi. Nah, itu dia tadi penjelasan materi di kelas 7 atau kelas 1 SMP, yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.